kita udah dapet segini ya bang. Syahdu banget di sini bang, rasanya kayak nggak mau pulang aku di sini. Di bawah Suramadu, Bozem. Di sini nyebutnya Bozem. Aku dulu awal-awal itu sama ngalami hal yang kayak kalau ngomong sama temen biasa, relax, tapi pas ngomong di depan kamera gini kan kayak orang, kalau diliatin orang juga kayak wong iki nyapo toh. Aku mulai seneng ya sama haters. Karena apa? Buat aku mereka itu adalah orang-orang yang tadi udah ngeliat ada uang 5.000 diselipin di asbak ya. Ternyata bener uangnya itu buat tambahan kita. Alhamdulillah 10.000. Alhamdulillah jam 10 udah sampai sini bang. Sampai di Tambawedi, daerah Tambawedi. Oh, ada kambing. Yummy. Kita nyantai dulu di sini ya bang. Wah, tempatnya tuh asik bang. Tempatnya sangat asik. Ada danau apa? Bozem. Di sini nyebutnya Bozem. Tempat retensi air buat apa? Penampung air hujan. Jadi kalau misalkan kita ke sana itu udah Suramadu ya di depan. Oh iya, ayo kita ke sana aja ya bang. Let's go. Sambil nunggu orderan kita main ke pantai. Oke, gas. Nah di depan ini udah Suramadu ya bang. Jadi kalau ke Suramadu aksesnya yang ini di jalur kecil ini. Nah itu mereka naik ke Suramadu. Jadi tapi kita nggak lewat jembatan ya, kita lewat bawah. Di depan itu Suramadu. Akhirnya kita sampai di bawah Suramadu. Wow. Oh, asik banget di sini tempatnya, syahdu, sangat syahdu sekali di sini. Ada warung-warung. Sambil kerja sambil dolan. Emang kerja Gojek itu paling enak kalau pas mau nemu momen-momen kayak gini loh. Nganter ke tempat-tempat yang kita itu bisa sambil healing gitu loh. Apalagi buat yang minggu nggak off ya, nggak ada waktu buat liburan. Sesekali pas nemu tempat kayak gini kita bisa sekalian liburan bang. Wah, syahdu banget di sini bang, rasanya kayak nggak mau pulang aku di sini. Ini kalau diterus-terusin 1 jam 2 jam nggak tet ya, ya di sini terus ini nanti. Oke, kayaknya ini kita lanjut aja ya, karena kalau di sini terus itu nanti sampai nanti itu nggak tet bang. Karena kita kebetulan ini masih main full goret ya, belum ngambil paketan. Mungkin kalau paketan masih potensi dapetnya masih lebih tinggi ya di sini. Aku dulu waktu main paket itu masih bisa dapet arah ke Sidoarjo, dari sini tuh masih bisa ya. Tapi mau tahu OS ke Sidoarjo itu nggak tahu ya. Aku nyoba OS dari beberapa minggu itu nggak pernah dapet ya. Apa memang OS-nya masih bermasalah apa gimana aku nggak tahu. Tapi beberapa temen itu ada yang OS-nya bisa tembus, itu ada. Tapi kalau di prosentase itu lebih banyak yang nggak tembusnya ya. Padahal dulu aku itu setiap pulang kerja itu selalu OS tak pakai ya. Ke arah Bungur di setiap jam maghrib itu selalu dapet OS aku. Sekarang nggak pernah, apalagi goret. Dan kebanyakan teman-temanku yang OS itu dapetnya nggak goret, kebanyakan gosen. Goret kemarin tak tanya itu ada yang dapet goret, tapi dari seminggu mungkin cuma sekali dapetnya. Ya intinya OS sekarang itu masih sulit ya, sulit dapetnya. Entah algoritmanya dirubah apa gimana aku belum tahu ya. Tapi yang pasti banyak dari teman-teman ngasih testimoni itu emang susah ya dapat OS. Jadi ini sekarang kita langsung balik ke Surabaya aja. Nanti biasanya di tengah jalan itu kita bisa dapat orderan.
Dan daripada di sini kelamaan malah nggak jadi kerja gue nanti. Oke, kita lanjut ke Surabaya. Let's go. Setelah sholat duhur kita lanjut lagi, dan alhamdulillah ini tadi aku dapat nganter ke daerah mana? Ini di Jalan Semolowaru. Cuman ini daerah mana ya? Semampir. Oh ya, daerah Semampir. Dan lihat. Ternyata Bang, di Surabaya itu ada sungai yang banyak bunga teratainya. Aku baru tahu. Dulu perasaan nggak sebanyak ini deh. Iya dulu itu aku sempet tahu ya, tapi nggak banyak. Nggak taunya sekarang itu tambah banyak Bang. Dan itu udah ada yang mau berbunga Bang. Nah ini kuncup-kuncupnya udah mulai menguncup ya. Nah di situ itu beberapa udah ada yang mulai menguncup ya. Jadi ini agak nyantai dulu, soalnya saldoku juga minus ya, minus 300 rupiah. Kita tunggu dulu, nanti kalau 5 menit 10 menit nggak dapet kita top up ya. Tadi sebenarnya sempet dapet dari daerah UPN. Tadi aku posisi dari UPN nganter ke sini, dapat posisinya saldonya juga minus. Tapi pengalamanku kalau saldo minus ya satu kali masih ditolerir ya. Nanti kalau nggak dapet GoPay yang kedua masih minus, itu dapet tapi lama ya. Kalau dipaksain lama, daripada kehabisan waktu cuma buat nungguin buat nutup yang minus, nungguin dapet orderan GoPay. Mending kita top up aja daripada kelamaan nunggu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa tetap target 300 ya Bang. Sebelum lanjut, aku mau jawab pertanyaan salah satu teman di Facebook ya. Menjawab salah satu pertanyaan dari Facebook ya. Jadi kemarin itu ada yang nanyain, lumayan panjang pertanyaannya. Nah ini oke. Mas Ir, cara untuk pede di depan kamera gimana? Terus menyikapi haters, terus main sosial media karena kontennya Mas Ir sering banget muncul di beranda saya. Terus edit video dan lain-lain itu gimana? Ini kemarin tak bales sih, next tak bikinin video aja ya, soalnya pertanyaannya emang banyak banget ya. Oke, kita jawab satu persatu. Cara untuk pede di depan kamera. Jadi aku itu sebenarnya seorang yang introvert Bang. Introvert, dan aku juga aslinya nggak pede di depan kamera. Nah, caranya biar pede gimana? Aku dulu, ini cara yang aku pakai dulu ya. Aku dulu awal-awal itu sama ngalami hal yang kayak kalau ngomong sama temen biasa, relax, tapi pas ngomong di depan kamera gini kan kayak orang, kalau diliatin orang juga kayak wong iki nyapo toh. Itu aku mencoba menanamkan dalam diriku bahwasanya aku mulai belajar gila. Belajar gila maksudnya gini Bang, aku mulai menganggap bahwa kamera itu adalah temanku. Itu yang aku pakai. Aku mencoba menanamkan itu dalam diriku waktu itu. Jadi pokoknya tak anggap kamera ini adalah temanku gitu. Ya teman curhat, teman ngobrol, teman untuk berbagi cerita lah, berkeluh kesah lah, seperti itu. Dan hingga akhirnya lambat laun aku mulai terbiasa dan aku mulai merasa bodoh sama sekitar. Maksudnya kayak udah orang liatin ya udah jadi biasa gitu. Karena gini Bang, semua hal yang menurut kita berat, menurut kita kayak sulit untuk dilakukan, itu awal mulanya karena kita belum terbiasa aja sebenarnya. Sama kayak ini, aku juga dulu kan karena emang sama sekali belum punya basic untuk ngonten ya, nggak punya basic untuk ngonten, dan
Kemudian next, pertanyaan kedua. Yang kedua, menyikapi haters. Nah, ini aku juga dulu itu, aku tipikal orang yang gampang kena mental ya bang. Dulu aku waktu pertama kali ada haters, itu bahasanya nggak enak lah. Bahasanya udah bukan, kalau kritikan aku bukan orang yang anti kritik ya. Aku kalau misalkan dapat kritikan itu seneng, karena kritikan itu basicnya dia membangun ya, membangun kita untuk jadi lebih baik. Tapi waktu itu ada yang komen, itu komennya lebih mengarah ke menghina ya. Waktu aku pertama kali dapat komenan yang nggak enak kayak gitu, aku sempat ngedon. Aku sempat berhenti ngonten selama 1 bulanan lah kalau nggak salah itu. Lebih 1 bulan atau 2 bulan lah. Pokoknya sekitaran itulah. Tapi lambat laun aku mikir, aku dulu niat ngonten untuk apa? Dan kalau misalkan aku kalah cuma gara-gara komenan haters, ya perjuanganku yang dari awal itu kayak apa ya? Aku dulu ini sih nemu quote yang lumayan bagus ya. Itu dari Reza Arab kalau nggak salah. Bunyinya itu gini: selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi dari itu aku mikir, kayak haters itu kan asal komen. Ada juga yang mereka komen motivasinya karena emang nggak suka aja ya sama kita, karena nggak suka sama kita, terus mereka komen dengan niatan ingin menjatuhkan kita biar kita ngedon, biar kita nggak bisa lanjut ngonten. Dan kalau kita menanggapi hal-hal kayak gitu, kita membuang energi kita untuk hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu, ya udah kita bakalan stuck, kita nggak bakal berkembang gitu bang. Jadi cara untuk menyikapi haters itu kalau menurutku abaikan aja ya. Udah biarin. Anggaplah gini, haters itu kadang perlu ya. Perlunya buat apa? Aku malah sekarang itu berada di titik dimana aku mulai seneng ya sama haters. Karena apa? Buat aku mereka itu adalah orang-orang yang ikut meramaikan kontenku gitu loh. Ikut, dengan adanya mereka algoritma kontenku itu justru tambah naik gitu loh bang. Tapi bukan berarti dengan adanya haters kita bikin konten yang kontroversial, bukan. Kita niatnya motivasi tapi orang lain menanggapi yang lain, nah itu biasanya tak skip, tak biarin. Karena niatan kita bagus, tapi pendapat orang kita kan nggak bisa ini ya, kita nggak bisa membuat senang semua orang. Hal-hal kayak gitu di skip aja bang. Terus main sosial media, kalau main sosial media itu ya kayak biasa lah, kita upload konten, ada yang komen, nanya apa dijawab, gitu aja sih. Tapi kalau pengen berkembang, saran dari aku ini ya, konsisten itu sangat penting. Nah, edit video dan lain-lain, aku jujur aku kalau edit video ini aku belum terlalu bisa ya bang. Kalau kalian lihat konten-kontenku itu paling editan videonya itu cuma cut. Aku cuma bisanya cut video bang. Jadi ada video yang misalkan ngomongnya belibet, tak cut, buang, cut, buang, itu aja sih. Jadi kalau suruh ngedit kayak apa yang ala-ala pro player gitu nggak bisa aku ngeditnya sebatas editan basic, ya udah cut video terus disambungin kayak gitu aja, masih sebatas itu ya. Tapi emang edit video itu sangat diperlukan ya untuk dunia konten kreator, karena mau nggak mau kalau misalkan pengen berkembang ke arah yang lebih bagus lagi, kita butuh kita butuh skill edit video ya, biar video kita jadi lebih bagus gitu. Oke, kayaknya itu dulu ya. Jadi masalah gimana cara biar pede, udah lakuin aja. Anggap kamera itu adalah teman. Dan terus yang kedua tadi, gimana cara menyikapi haters, skip aja. Anggap haters itu adalah orang-orang yang membangun akun kita biar jadi makin berkembang. Terus masalah edit video, aku juga masih belajar bang.
Oke, mungkin itu dulu video dari aku. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan abangnya ya. Nanti kalau misalkan abangnya masih bingung, bisa lanjut di kolom komentar lagi. Oke, aku mau lanjut lagi karena ini aku juga belum tet. Jadi aku mau lanjut lagi ke arah ITS sambil top up. Saldoku minus. Oke, gitu dulu. Bye bye. Alhamdulillah, ini setelah sholat maghrib ya bang. Setelah sholat maghrib dan posisinya kita ada di Sidoarjo. Ini posisinya aku di alun-alun. Tuh, alun-alun. Alun-alun kota Sidoarjo setelah maghrib jam 6. Dan ini tadi aku setelah maghriban kebetulan dapat orderannya itu orderan paket ya bang. Karena posisinya di Sidoarjo, iseng-iseng aku nyalain paket ya kan. Iseng-iseng aku nyalain gosen dan ternyata aku dapat gosenan bang. Dapat gosenannya 2 dan nganternya deket ya. Nganternya ke Pagurwojo sini, ongkosan 8.400. Oke lah, kita gas. Sebenarnya ini udah orderan terakhir sih harusnya, karena satu orderan ini tuh orderan penutup. Jadi satu orderan ini tuh target kita udah terpenuhi ya bang. Cuman karena ini posisinya masih jam 6 dan estimasi aku sampai sana itu paling jam 6.30 ya. Ya enggak, sekitaran itulah, sekitar jam 6.30. Masih ada setengah jam sampai jam 7. Jadi kayaknya aku bakal nyari satu orderan lagi ya, biar genep sampai jam 7. Alhamdulillah setiap hari Senin itu selalu orderannya itu enak pasti akunku. Setiap hari Senin, karena emang hari Senin setauku orderannya melimpah ruah bang. Hari Senin dan biasanya hari Jumat, tapi hari Jumat nggak mesti sih. Kalau akunku itu yang pasti itu hari Senin sih ya. Hari Senin dari pagi sampai sore sampai malam itu gacor terus. Ya pasti ada jedanya ya. Karena kondisi akunku kan masih belum gacor kan. Masih perlu diterapi gitu loh bang, akunku itu sebenarnya. Nah tapi dengan kondisi akun yang perlu diterapi dikombain sama hari Senin, jadi alhamdulillah tadi itu jedanya paling lama setengah jam ya. Dan itu jeda setengah jam itu gara-gara akunku itu saldonya minus. Jadi saldo minus dari minus berapa ya aku lupa. Saldo minus pertama aku dapat orderan dan ternyata orderan tunai, jadi belum ketutup ya minusnya. Dan setelah itu aku nunggu agak lama itu ya. Yang kedua, yang pertama tadi itu saldo minus ya, saldo minus. Aku kebetulan habis tidur siang kan, saldo minus, tidur siang. Nah setelah tidur siang itu aku posisi on, dapat orderan pertamanya agak lama tadi, hampir 1 jaman yang pertama. Nah yang kedua itu 30 menit. Jadi ya tadi itu sekitar 1,5 jam lah kena jedanya. Nah setelah itu udah nggak minus, orderannya set lagi. Bahkan di tempat-tempat yang agak terpencil pun masih bisa bunyi akunnya. Alhamdulillah, emang hari Senin membawa berkah emang. Nggak tahu kalau kalian akun kalian itu hari-hari yang golden days-nya itu hari apa bang? Wait. Ini yang mana yo? Kayaknya kalau di Sidoarjo ini kayak orang bingung. Saya tanya security aja. Kalau bingung tanya security. Pak, numpang tanya Pak.
Oh, depan ini masuk kiri. Kanan jalan mungkin di kiri. Oh, iya iya iya. Oke, makasih Pak nggih. Ibu Retno ya? Oh. Di foto dulu dan ternyata alhamdulillah. Aduh. Satu-satu Bu ya. Mana? Bismillah. Oh, nggih, sekedap tasik satu kardus. Terima Oh, kasih. Pak. niki nggih. Nggih. Tadi sudah pakai GoPay, Bu. Iya, ini ditambahin. Oh, ya Allah. Iya, soalnya Nggih. gratis. Makasih, Bu nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dikasih 10.000, tip 10.000 ditambahi. Oh, oh salah. Oh salah. Salah. Keluarnya salah Bang. Harusnya lewat sini. Loh, nggak bisa. Oh, keluarnya lewat sana. Oh, beda jalur. Kayak wong bingung aku di sini. Nggak tahu jalurnya. Monggo, Pak. Oke, alhamdulillah. Dan tadi dikasih 10.000, 5.000 dua. Padahal tadi udah jadi tadi pembayarannya itu udah pakai GoPay ya Bang, 8.400. Dan ternyata sampai sana itu aku tadi udah ngeliat ada uang 5.000 diselipin di aslak ya. Ternyata bener uangnya itu buat tambahan kita. Alhamdulillah 10.000. Lumayan buat beli sarapan pulang ya kan. Dan ini kita nunggu sampai jam, oh iya lupa, mudah-mudahan buat ibunya yang pesen Gojek barusan diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan urusannya, amin. Lupa gue Bang mendoakan yang baik-baik untuk orang yang memberi kita tip. Oke, dan ini aku posisi masih di sini ya Bang. Posisiku masih di sini di perumahan Anggrek. Jadi aku posisinya di daerah Pagurwojo dan itu kesana itu masih alun-alun ya Bang. Kesana itu alun-alun dan ini jalan dekatnya perumahan Pondok Jati aku Bang. Dekatnya perumahan Pondok Jati. Jadi di sini aku kayaknya harus masih ada kesempatan dari Gojek Paskibra. Oh iya Bang, aku kemarin itu sebenarnya ditawari ya, suruh ikut Paskibraka. Sebenarnya tawarannya itu enak Bang. Udah dapat uang pesangon, udah gitu makan dan biaya perjalanan semuanya udah ditanggung ya. Tapi nggak tahu ya, aku mikirnya itu banyak pertimbangan lah. Salah satunya ya masalah akun, dan salah satunya lagi itu kan mesti full time kan. Jadi kita bener-bener dikontrak selama 1 bulan penuh. Pokoknya selama 1 bulan penuh itu bener-bener ini
kayak orang main bola gitu, udah dikontrak di kesana, apa ya, diasramakan gitu loh. Nah, diasramakan. Nah, kebetulan bulan Agustus besok itu aku banyak hajatan. Istriku mau wisuda, udah gitu adik sepupu juga mau lahiran. Jadi ya aku nggak bisa ikut, Bang. Sebenarnya pengen banget, maksudnya pengen dapat pengalaman baru sih, pengen dapat pengalaman baru, juga pengen dapat apa namanya, teman baru juga sih sebenarnya. Apalagi kan itu kayaknya di Jakarta kan, kayaknya di Jakarta nggak sih? Ya udahlah, nggak apa-apa, emang belum rezeki. Dan alhamdulillah ya, ini hari ini kita jam 18.27 dan kita udah dapat segini ya, Bang. 303.000, alhamdulillah. Jadi sebenarnya target kita malam ini tuh udah terpenuhi ya, Bang. Udah tercapai, cuman karena ini masih belum jam 7 dan aku kok rasa-rasanya kayak pengen tak genepin aja sih sampai jam 7. Maksudnya masih belum pengen pulang gitu loh. Terlalu mencintai pekerjaan Gojek soalnya aku itu, Bang. Jadi kayak udah terlalu sayang banget sama pekerjaan ini. Jadi saking cintanya disuruh pulang belum mau pulang. Oke, gitu dulu. Ini aku mau nyari satu orderan lagi. Kalau misalkan dapat, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak dapat, ya berarti aku pulang. Dan untuk video hari ini sekian dulu. Alhamdulillah hari ini kita bisa target, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa, akunnya bisa berkembang, akunnya bisa gacor, akunnya bisa stabil. Dan salam satu aspal. See you besok.